Tanaman yang dengan media tanam itu efektif juga ringan untuk kita tempatkan di dalam ruangan banyak kawan. Bahkan eh, tanaman-tanaman jenis pisang barangan seperti ini kawan juga kita bisa tempatkan dalam ruangan. Juga sahabatku semuanya entah percaya atau entah tidak, pas pisang barangan itu memang kalau yang asli dari pisang yang sudah umurnya yang tidak kita ketahui dari pertumbuhan habitat atau ekosistemnya itu banyak di kepulauan-kepulauan sekitar Kepulauan Riau, di mana tempat-tempat pulau-pulau itu yang belum dijamah manusia itu banyak pisang barangan, jenis barangan seperti ini. Juga di hutan-hutan Sumatera, juga di hutan-hutan Kalimantan. Kecuali kalau memang pisang-pisang tersebut walaupun dimanapun sudah merupakan budidaya atau perkembangbiakannya sudah melalui kita ini, dari kita budidaya, kita tanam. Tetapi sebetulnya pisang barangan itu pisang yang tidak bisa kita ketahui mulai tahun berapa dan umurnya berapa. Kalau betul-betul yang berada di hutan-hutan dalaman, pelosok hutan-hutan, di dalam gua-gua yang seperti kecil-kecil itu, atau di pulau-pulau yang belum terjamah oleh manusia, itu pisang barangan. Baik di Kepulauan Riau, kepulauan sekitar Kepulauan Natuna, tapi sekarang memang kita akan sangat langka sekali mendapati seperti itu. Bahkan informasi seperti ini pernah bagus dengar dari kawan-kawan Bangus ketika Bangus dulu memang pernah merantau sampai ke jauh ke sana, bahkan di hutan-hutan pelosok Kalimantan, pelosok Sumatera, bahkan di Jawa sendiri. Pisang barangan memang asli punya kita yang umurnya dari tahun berapa itu sebenarnya tidak bisa diketahui. Barangkali sahabatku semuanya menemukan pisang barangan yang di hutan belantara yang belum dijamah oleh manusia, buat saja sebagai tanaman hias, tentu aja akan menemukan keunikannya tersendiri. Tentu akan ada aura tersendiri kawan. Juga tanaman-tanaman yang lain tentang pakis haji ini. Pakis haji ini punya kamuflase untuk tidak berumbi, untuk berumbi, di mana kalau di dalam tanah itu sangat kuat untuk kita cabut ketika di dalam tanah yang dalam itu ada umbinya. Bagaimana kalau di ranting-ranting kering atau di tempat batu-batu bisa menampakkan umbinya walaupun tidak ada media tanah. Itu semua cuma pakis haji itu sebenarnya kamuflase yang sangat hebat. Sistem perkembangbiakannya itu hebat. Oleh sebab itu Bangus juga pernah memberikan sharing bahwa tumbuhan lumut, juga tanaman pakis haji dan lain-lain itu semua itu merupakan satu kesatuan siklus berputar. Nah, mengenai permulaan dan lain-lain itu memang kita harus belajar lebih jauh, dan itu belum Bangus jangkau ke sana. Ini Bang hanya segera sharing seperti tumbuhan lumut itu, kalau lumut darat itu jelas dibedakan. Akar, batang, daun juga. Bunganya itu bahkan ada. Jadi jenis lumut, spesies lumut yang kira-kira sulit dibedakan, akar, batang, juga daunnya seperti lumut air. Tapi walaupun begitu kalau kita taruh di darat juga bisa ditumbuhi lumut darat juga. Jadi kita tuh sulit sekali. Kalau tumbuhan lumut yang sering kita jumpai menempel di tembok-tembok, yang terkena matahari juga terkena oksigen, terkena air cukup, itu akhirnya juga bisa menumbuhkan akar, batang, daun yang jelas. Selama ini tumbuhan lumut tidak bisa dibedakan akar, batang, daun yang jelas itu karena Bangus waktu itu memberikan sharing lumut air. Tetapi setelah Bangus juga memberikan contoh-contoh lumut yang di darat itu juga batang, akar, daun, bahkan pembunganya bisa dibedakan dengan jelas. Bahkan tumbuhan lumut apapun itu kalau lumut darat atau lumut air itu sangat mengeluarkan oksigen juga matahari. Nah, apalagi dari satu kesatuan kalau memang air itu zat partikel terkecil itu adalah oksigen. Ini bisa dibuktikan bahkan
Batu-batuan seperti batu lunak, batu kapur itu luar biasa. Bahkan batu kapur kalau kita tepat tekniknya itu seperti pupuk, bak pupuk yang sangat subur untuk tanaman. Sebab apa kawan? Kalau diperhatikan sama-sama bahwa batu kapur itu adalah batu yang terdiri ada zat air walaupun kelihatan kering. Juga zat lain-lain seperti oksigen sendiri. Itu bisa dibuktikan. Bagaimana seperti batu kapur ketika terpendam, tercelup dalam air. Bagaimana batu kapur itu kalau terkena sinar matahari. Bagaimana batu kapur itu kalau memang kita bakar, kita jadikan bahan-bahan pupuk dan lain-lain. Bagaimana batu kapur, batu yang mudah kita dapati di goa-goa, sehingga batu-batuan muda seperti batu kapur itu bisa memunculkan sumber-sumber air, menyimpan air. Bahkan terjadinya banyak mata air karena bercampurnya antara alam ini, ada tanah, ada resapan, kemudian batu kapur. Juga batu-batuan muda, juga mungkin batu-batu yang sudah menua. Jadi seperti batu-batuan itu adalah juga bisa menyimpan air, menghambat air agar tidak terjadi air itu terlalu deras mengalir ke bawah. Selain pohon-pohonan, tumbuhan juga batu-batuan seperti batu kapur. Jadi, batu kapur itu bisa menyimpan air sehingga mendatangkan sumber air juga. Bukan sekedar tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau alam itu lengkap, ada batu-batuan itu lengkap, ada tumbuh-tumbuhan itu lengkap, tentu alamnya akan jadi proses itu, perputaran yang seimbang. Dan tentu itu adalah hobi kita, tanggung jawab kita, bukan kita mau berbicara sana sini. Seperti ini kawan, bahkan tumbuhan pakis haji kita buka saja kawan. Kita buka. Di pertumbuhan tanaman ini sangat unik. Nah, ini umbinya, ini umbi besar tidak membusuk. Ini umbi besar kawan, ini tidak membusuk. Ini umbi kecil, setelah umbi besar. Jadi kalau Bangkus menyatakan bahwa umbi sente bercabang, bahkan tanaman pakis haji dengan bercabangan seperti ini sangat mudah. Jadi, lebih mudah mana ketika umbi sente atau umbi jenis lain-lain untuk dibuat umbi bercabang itu lebih mudah umbi pakis haji dibuat bercabang. Ini bukti. Ini umbi besar. Kemudian ini cabang-cabang umbi seperti ini. Umbi pakis haji itu mudah sekali dibuat umbi bercabang. Bahkan medianya sangat sederhana. Dengan media tanah boleh, batu kapur pun bagus, media daun-daun kering boleh. Kita tempatkan itu kena matahari full, asal dengan faktor semuanya seimbang juga sangat subur. Kita kena matahari, tersirami air hujan juga subur. Di dalam ruangan pun kita seimbangkan, asal oksigen bebas, ada terpaan sinar matahari juga sangat subur. Nah, kemudian kita simak, ini juga sejenis pakis haji kawan. Jadi pakis haji itu walaupun satu jenis tanaman, itu sangat lain tekstur daunnya. Jadi punya kamuflase itu luar biasa. Ini Bangkus sambil medianya kawan agar sahabat semuanya bisa melihat dengan jelas. Ini bisa dengan batu-batuan yang tipis, batu kapur akan sangat bagus.
Coba sahabatku perhatikan semuanya. Bagaimana tumbuhan pakis haji itu daunnya seperti ini, cuma satu, tidak ada corak, tidak ada tekstur, kemudian bisa seperti ini. Bayangkan betapa tidak hebat tanaman ini. Satu jenis pakis haji aja tumbuh, daunnya tuh teksturnya lain-lain, bentuknya tuh lain-lain. Bagaimana Anda itu mendapati seperti ini? Tampak seperti ini, kemudian dengan seperti ini. Tentu kadang-kadang di suatu tempat pakis haji cuma seperti ini saja, cuma seperti ini. Tapi kita dapati setelah kita rawat itu bahkan satu jenis tumbuhan pakis haji itu tekstur daunnya itu 3. Bahkan kalau nanti ada tekstur jumlahnya lebih dari 3, tentu bagus itu akan memberikan sharing, memberikan upload video itu sesuai kemampuan bagus untuk memberikan kepada sahabat semuanya, barangkali tertarik dengan unggahan video bagus. Bagus tidak akan pernah berbicara apapun, kalaupun berbicara apapun dengan kesalahan teknik, teori atau pengetahuan, tentu sahabat semua mohon maklum, kita adalah manusia yang terus belajar. Ambil kawan, coba lihat sahabatku semuanya. Ini adalah umbi pakai haji, kemudian ini ada kecil-kecil. Nah seperti ini pakai haji juga kawan. Tekstur daunnya cuma seperti ini. Nah kemudian ini juga tekstur daunnya seperti ini. Nah kenapa ada yang kering tekstur daunnya seperti ini? Itu pakai haji itu nanti memberikan tekstur daunnya itu lebih dari 3 kan. Yang kering seperti ini, ada yang kering panjang seperti ini. Tentu ini semuanya yang hijau-hijau belum identik dengan yang kering. Bahkan yang kering-kering sendiri itu teksturnya lain-lain. Nah ini tentu sahabatku akan tidak percaya bahwa akar tumbuhan pakai haji itu seperti akar besar yang kuat seperti ini. Coba sahabatku perhatikan. Ini akar kawan, nampak hijau seperti ini tuh akar. Nah, bahkan tumbuhan pakai haji satu jenis seperti ini juga akarnya nampak seperti serabut. Oleh sebab itu kan yang rata-rata tentu yang kita ketahui itu seperti ada akar besar. Bagus katakan seperti ini akar besar, memang bagus sesuaikan dengan tekstur tumbuhan ini seperti sebesar ini. Jadi ada akar seperti ini, bagus sebut sebagai akar besar. Ini akar kan. Jadi ini tumbuhan pakai haji itu punya akar untuk penyangga, bahkan untuk menopang berdirinya tekstur atau tegaknya tanaman pakai haji juga ditunjang oleh akar besar. Nah ini semua kan sering kita ketahui dalam ilmu pengetahuan itu bahwa fungsi akar besar, akar tunggang itu adalah untuk menunjang tanaman, tegaknya berdirinya tanaman. Coba perkembangbiakan tanaman pakai haji seperti ini. Jadi memunculkan tekstur atau tunas-tunas daun baru. Padahal ini sama-sama berasal dari umbi kawan. Ini umbi, ya, ini dari umbi pakai haji. Tetapi bagaimana kenyataan kalau umbi pakai haji seperti ini yang sebelah tidak mengeluarkan tekstur yang seperti ini. Sebelah tangan kiri bagus seperti ini, 3 tekstur daun, bahkan nanti lebih. Kenapa yang sebelah ini hanya satu tekstur daun? Nah oleh sebab itu kawan, tanaman pakai haji itu punya tekstur daun kamuflase. Jadi kamuflase perubahan atau kamuflase itu sesuatu kadang-kadang nyata untuk satu tempat tanaman, kadang-kadang berbeda di tanaman yang lain. Jadi
yang kita lihat seperti itu sebenarnya tuh bukan seperti itu saja. Itulah pakai jaji yang bagus sebut punya kemampuan kamuflase pada tekstur daun-daunnya, tunas daun-daunnya. Juga mohon sahabatku semuanya untuk simak video Bangkus selanjutnya, sebab Bangkus berikan sharing ini sudah panjang sekali, lebih dari 15 menit. Tentu akan Bangkus lanjut kembali. Jika menyukai unggahan video, manfaatkan tanaman ini kawan, agar kita jelas untuk mengetahui tanaman berasal dari lumut apa. Yang jelas lumut pun juga bisa menghasilkan tanaman ini. Seperti contoh batu-batuan kapur yang Bangkus berikan sharing juga bisa seperti ini. Dari video Bangkus yang lalu, tanaman jenis pakai jaji itu punya kamuflase, tekstur daunnya itu luar biasa. Nah ini koleksi seperti ini, Bangkus itu serasa ini adalah 1 miliar. Serasa selera 1 miliar. Jika Anda semuanya mengetahui keunikan dan kehebatan tanaman ini, serasa selera 1 miliar.